Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atia Rizky dengan NIM B02250257 dengan jurusan Ilmu Komputer Fakultas Teknik Sipil dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan tugas mata kuliah pengantar Sistem Informasi yang berjudul Sistem Informasi Akademik Siswa atau SIAKAT. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Saat ini sekolah dituntut untuk mampu mengelola informasi akademik secara cepat, tepat, dan akurat guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa, guru, maupun orang tua. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan penyampaian informasi, kesalahan pencatatan data, dan kesulitan dalam penyusunan laporan akademik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi akademik siswa yang mampu mengintegrasikan seluruh proses akademik dalam satu sistem yang terkomputerisasi sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, identifikasi masalah. Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi, yaitu pengelolaan data siswa masih dilakukan secara manual. Guru membutuhkan waktu yang lama untuk mengolah nilai siswa. Orang tua sulit memperoleh informasi mengenai perkembangan akademik siswa. Penyusunan laporan hasil belajar memerlukan waktu yang cukup lama. Data absensi siswa belum terdokumentasi dengan baik. Jadwal pelajaran sering mengalami perubahan tanpa pemberitahuan yang cepat. Masalah-masalah tersebut menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang diusulkan. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Sistem harus mampu menyediakan berbagai fungsi utama antara lain login pengguna, mengelola data siswa, mengelola data guru, mengelola data mata pelajaran, mengelola jadwal pelajaran, mengelola absensi siswa, menginput nilai siswa, menampilkan rapot siswa, mencetak laporan akademik, mengelola hak akses pengguna. B. Kebutuhan non-fungsional. Selain kebutuhan fungsional, terdapat kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem, yaitu sistem mudah digunakan atau user-friendly, data tersimpan dengan aman, data diakses secara online, memiliki performa yang cepat, mendukung proses backup data, kompatibel dengan berbagai browser. 4. Perancangan alur sistem. Pada perancangan alur sistem, proses dimulai dari pengguna melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman utama sesuai hak masing-masing. Administrator dapat mengelola seluruh data akademik. Guru dapat melakukan input absensi dan nilai siswa, sedangkan siswa dapat melihat jadwal pelajaran, absensi, nilai, serta rapot. Setiap data yang diinput akan tersimpan ke dalam database yang dapat diolah menjadi berbagai laporan akademik. Kelima, perancangan penggunaan sistem. Dalam sistem ini terdapat 3 jenis penggunaan utama. Pertama, administrator. Administrator memiliki hak akses untuk login ke sistem, mengelola data siswa, mengelola data guru, mengelola mata pelajaran, mengelola jadwal pelajaran, mengelola akun pengguna, mencetak laporan. Kedua, guru. Guru memiliki hak akses untuk login ke sistem, melihat jadwal mengajar, menginput absensi siswa, menginput nilai siswa, melihat data siswa. Yang ketiga, siswa. Siswa memiliki hak akses untuk login ke sistem, melihat jadwal pelajaran, melihat data absensi, melihat nilai, serta mencetak rapot. Yang keenam, perancangan database. Untuk mendukung penyimpanan data, sistem menggunakan beberapa tabel database. Tabel login user berisi data ID pengguna, username, password, dan role pengguna. Tabel administrator berisi ID administrator, username, password, nama administrator, email, dan tabel guru berisi ID guru, NIP, nama guru, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, mata pelajaran yang diampu. Tabel siswa yang berisi ID siswa, NIE, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kelas. Tabel kepala sekolah berisi ID kepala sekolah, NIP, nama kepala sekolah, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email. Tabel mata pelajaran berisi ID mata pelajaran, nama mata pelajaran, ID guru, dan nilai KKM. Tabel jadwal pelajaran berisi ID jadwal, ID mata pelajaran, kelas, hari, jam mulai, dan jam selesai. Tabel absensi berisi ID absensi, ID siswa, tanggal, dan status kehadiran. Tabel nilai berisi ID nilai, ID siswa, ID mata pelajaran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Tabel rapot berisi ID rapot, ID siswa, semester, tahun ajaran, dan rata-rata nilai siswa. Yang ketujuh, use case diagram.
Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Administrator berinteraksi dengan seluruh fitur pengelola data. Guru berinteraksi dengan fitur absensi, nilai, dan informasi siswa. Sedangkan siswa berinteraksi dengan fitur melihat jadwal, nilai absensi, serta rapor. Yang keempat, activity diagram input nilai. Activity diagram pada proses input nilai menggambarkan alur kegiatan guru dalam memasukkan nilai siswa. Proses dimulai ketika guru melakukan login ke sistem. Selanjutnya guru memilih menu nilai, memilih kelas dan mata pelajaran, kemudian memasukkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah data disimpan, sistem akan menghitung nilai akhir dan menyimpan ke dalam database. 9. Perancangan antarmuka sistem. Dalam sistem ini juga dirancang beberapa tampilan antarmuka, yaitu halaman login yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password. Halaman dashboard yang menampilkan ringkasan informasi sesuai dengan hak akses pengguna. Halaman data siswa yang digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data siswa. Halaman guru yang digunakan untuk mengelola informasi mengenai guru. 10. Perancangan keamanan sistem. Dalam aspek keamanan sistem menerapkan beberapa mekanisme perlindungan data, yaitu login menggunakan username dan password, password disimpan menggunakan metode hasik, pengaturan hak akses berdasarkan jenis pengguna, backup database secara berkala, session timeout otomatis, validasi input data, penggunaan protokol HTTPS untuk menjaga keamanan pertukaran data. Yang ke-11 dan terakhir, perancangan laporan. Sistem menyediakan berbagai jenis laporan yang dapat digunakan pihak sekolah, antara lain laporan data siswa, laporan data guru, laporan absensi siswa, laporan nilai siswa, laporan jadwal pelajaran, laporan rapot siswa, laporan rekapitulasi nilai per kelas. Laporan-laporan tersebut dapat membantu pihak sekolah dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Dari hasil perancangan ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akademik siswa mampu membantu sekolah dalam mengelola berbagai hak proses akademik secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan kualitas pelayanan pendidikan dapat meningkat serta mempermudah akses informasi bagi administrator, guru, siswa maupun orang tua. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.